Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surandi, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan manajemen. Di sini saya akan mewawancara perwakilan ataupun salah satu pemilik dari ayam geprek kembar yang insyaallah dijelaskan oleh beliau terkait lokasi serta jenis usahanya. Mungkin bisa langsung dari kakak jelaskan dulu, terlebih dulu perkenalkan diri, kemudian lokasinya beserta jenis usahanya ini. Saya Bahria. Yeah. Kita sebenarnya sama saya juga alumni manajemen. UNM juga. Usaha ini berdiri itu tahun 2019. Itu untuk yang pertama kali. Sebelumnya saya itu usaha laundry, tapi karena persaingan, jadi secara perlahan-lahan saya coba buka usaha ayam, tapi ternyata lebih menguntungkan. Jadi laundry saya tutup, saya mulai dengan ayam geprek kembar. Awalnya namanya ayam geprek kembar, tapi di aplikasi agak susah didapat. Jadi penjualan omset tidak naik dari segi aplikasi. Beberapa driver menawarkan mungkin coba diganti namanya sesuai dengan nama menunya. Jadi kita dari ayam geprek kembar diganti jadi ayam geprek kembar. Terus 1 tahun setelah berdiri kami buka lagi cabang baru di Jalan Wijaya Kusuma nomor 32. Terus terakhir baru-baru ini kita buka lagi di Tidung, belakang kampus UNM Tidung. Misalan 3 itu 3 cabang kita di sini. Kalau untuk yang di sini alamatnya di mana? BTN Tabaria Blok S9 nomor 8. Awalnya sebenarnya di S9 nomor 9, iya, di rumah sebelah. Tapi setelah perkembangannya kita pindah di sini di S9 nomor 8. Mungkin kita langsung saya ke pertanyaan intinya nih, kan untuk mempersingkat waktu juga. Untuk yang pertanyaan pertama itu terkait produk yang dihasilkan dari ayam geprek kembar apa saja, atau ada selain ayam geprek ada produk lain yang diproduksi? Kalau produksinya semuanya sebenarnya semua dari cara mandiri ya, mulai kadang kan tempat lain itu beli bahannya. Kalau saya di sini mulai dari biang, marinasi itu bumbunya ayam, biang itu tepungnya bahan yang dicampur ke tepung ayam, itu semua saya produksi sendiri. Tapi biasa saya tidak perjualbelikan. Yang diperjualbelikan cuman ayam saja, seputaran ayam geprek, ayam crispy, lalapan, penyet, dia itu sama ceker setan. Ceker setan ya? Iya. Ceker setan. Untuk bahan bakunya itu menggunakan apa saja untuk membuat produk dari ini? Bahan baku utama itu tepungnya. Yang lain itu bumbu-bumbu dapur biasa. Tepung, yang jelas ayam juga ya? Ayam, tepung, bumbu dapur. Minyak juga di? Minyak, lombok, tomat, dan perbumbuan lain di. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu ya jumlah maksimal produk yang dapat dihasilkan dalam sehari dari usaha ayam geprek kembar sebanyak berapa unit untuk per hari? Kalau per hari untuk 3 usaha itu sekitar 300 porsi. Yang terjual, yang diproduksi ya, itu diproduk dan terjual. Karena kita kan ceritanya barang jadi langsung jual, bukan barang yang tersimpan, bukan barang yang bisa di stok bukan. Berarti 300 unit. Iya. Pertanyaan berikutnya itu jumlah bahan baku yang digunakan sesuai dengan kemampuan produksi sehari. Kayak jumlah bahan bakunya untuk produksinya dalam sehari aja. Kalau bahan baku ini rupiah atau rupiah? Larinya ke rupiah kayaknya, iya. Ya. Omset anggaplah saya punya 3.500.000 itu omset ya.
itu sudah include dengan keuntungan di situ 35%. Jadi 75% dari saya punya omset itu bahan baku. Oh, 30% masuk 35% itu laba. laba. 65%-nya itu bahan baku. Maksud dari pertanyaan saya ini kayak bahan bakunya itu kayak berapa kilogram per anunya, produksinya dalam sehari, kayak tepungnya sekian. Sebenarnya bukan tidak lari ke tepung ya kalau produksi kita, karena saya bukan usaha tepung. Iya. Saya usahanya kan ayam, jadi Iya. hasil produksi saya otomatis ayam. Iya. Maksudnya kayak penggunaan bahan bakunya Kecuali begitu. kalau bahan baku yang digunakan untuk ayam itu tadi tidak bisa sebenarnya secara merinci karena Iya. banyak item yang Iya. masuk di situ. Tapi kalau misalnya tepung itu, kalau saya produksi 300 porsi itu sekitar kurang lebih 25 ayam, berarti dia 25 kilogram tepung per hari. Ayamnya perkiraan kayak berapa digunakan? Itu 25 ekor ayam. 25 ekor ayam. Tepungnya juga 25. Minyaknya juga sekitar 25 liter. Kita ke pertanyaan berikutnya. Untuk kayak penggunaan bahan bakunya untuk satuan per unit itu kayak satu porsi itu kayak berapa persen atau yang Itu tadi digunakan? 6.500 dia apa? 6.000-an modalnya. 6.000-an modalnya. Biaya bahan bakunya. Untuk satu unit. Iya. Untuk pertanyaannya, harga bahan per kilogram dari setiap bahan baku yang digunakan. Untuk kayak harga tepungnya di pasarannya berapa, harga minyaknya? Harga bahannya macam-macam sih, cuman kalau harga bahan itu tadi mainnya sebenarnya di 65%, karena tepung itu di pasaran itu sekitar 12.000 sekian Per kilo? iya per kilo. Minyak itu sekitar 38 sekian, 38. 38. Iya, ayam itu di kisaran 55 Enggak, untuk minyaknya 38.000 per liter. per liter. Ya bukan ya, per 2 liter berarti 18, berapa kenanya? 19 berarti. Per liter. Iya. Untuk kayak ayamnya per ekor 55-an. 55. Iya. Untuk kita bahas ini kayak bahan-bahan pokoknya, jadi Iya. untuk kayak bahan-bahan kecilnya Bantu nanti. tidak bisa karena terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Kayak misal total biaya yang dikeluarkan saat memesan bahan hingga tiba di hotelnya atau tokonya kakak, kayak 5 pemesanannya jutaan sekali. 1 kali pembelian dalam sehari. Enggak, itu 5 jutaan itu khusus untuk yang kayak minyak, tepung itu per 5 hari. Itu termasuk sama biaya Kalau pemesanan. ayam itu per hari. Iya. Ayam itu harian sekitar 1 juta. Kalau yang lain itu sekitar 5 juta per 5 hari. Maksud saya begini, kayak kita lakukan pemesanan kayak semisal 5 juta dari bahan bakunya kayak tepung, minyak sama ayam, untuk kayak biaya pemesanannya juga Nggak seperti ada. Kan kayak maksudnya dia sudah apa? Itu sudah include. Include Sudah semua. include. Jadi per 5 hari itu 5 juta itu sudah include semua bahan bumbu selain ayam. Kalau ayam sekitar 1 juta sehari. jadi selebihnya yang 4 juta itu masuk ke tepung sama minyak sama Enggak, 5 juta itu bahan saja. bahan aja. Nah, ayam itu 1 juta, jadi semua itu kalau di total 5 juta dibagi 5 berarti 1 juta, tambah 1 juta ayam berarti saya punya pengeluaran itu 2 juta per hari. Kalau kita bagi detailnya ya harian, berarti dia 2 juta per hari saya kasih keluar uang. Oh iya, 2 juta di Ya untuk karena sama ayam semua. iya, karena ayam toh itu 1 juta, untuk tepung itu sekitar 5 juta per 5 hari, jadi kalau dirincikan harian itu berarti 1 juta saya kasih keluar.
saya kasih keluar uang perharian itu 2 juta. 2 juta. Ya, mungkin kita ambil yang 2 juta aja ya, Iya. kayak karena untuk perhitungan perharinya aja. Iya. Untuk pertanyaan yang ke-8 tuh lama waktu yang digunakan saat memesan bahan bakunya hingga tiba di tempat. Untuk perkiraan waktunya kayak 3 jam saja. masuk 3 jam. Paling lama. 3 jam paling lama. Ini masih ada pertanyaan sisa 3 atau 4 enggak. Untuk frekuensi memesan bahan baku dalam sebulan mungkin 4 kali. Berapa ya? 6 kali dalam sebulan. nyetok barang. Iya, stok of name-nya. 6 kali dalam sebulan. Kalau ayam tiap hari. Itu khusus untuk bahan. Saya stoknya per 6 hari per minggu. Per minggu. 6 kali berarti per 5 hari saya stok. Oh, per 5 hari. Per 5. Jadi langsung saja ke biaya penyimpanan bahan bakunya sebelum dikelola kayak Ada nyetok, karena menyimpan. saya punya gudang sendiri ceritanya. Saya tidak ada biaya. Kayak semisal kayak biaya perawatan begitu Tidak ada. Tidak ada berarti. Kecuali mungkin lebih ke listrik ya, maksudnya karena seperti itu maksudnya listrik kita sama kan kayak kalau kulkas. ayam kan pasti pakai listrik, Iya. jadi dia lebih ke listrik mungkin sekitar berapa ya, 1 juta mungkin per bulan. Itu tadi per bulan. Iya. Pertanyaan berikut terkait karyawannya, jumlah jam kerja yang 8 jam, berapa? 8 jam 8 jam per hari per orang. per orang. Ini yang pertanyaan terakhirnya Kak terkait kan di dalam perhitungannya itu ada 3 tahun terakhir. Jadi yang saya mintakan ini kayak penjualannya aja di tahun 2020, 2021 sama 2022. Untuk kayak 2020 itu mungkin omset tertinggi di situ ya. iya 2020 2021. 2000 Karena sehari itu 2021 itu 2020 itu saya omset sekitar berapa ya? Sekitar 1 juta 2 juta per hari. 2021 itu sudah 8 juta per hari. Itu yang 2020 2021. Kita bagi saja. 8 juta per hari. Iya. Kalau dia saya rata-rata ayam itu harga 11.000, kita bagi. Berarti segitu saya punya produksi 2021. Jadi dalam sepekan ini penjualannya kita termasuk minggu juga itu jam kerjanya. Iya. Berarti Intinya semua karyawan dapat 1 kali off itu kali dalam 1 minggu. Setiap karyawan punya jam kerja 8 jam per hari. berarti Gitu, dalam dia tidak ada penentuan bahwa kapan dia mesti libur. Kapan toko tutup? Toko tidak ada tutup. Toko buka dari jam 6 pagi, jam 7 pagi sampai jam 2 subuh. Jadi Tapi karyawan masing-masing karyawan dapat 8 jam. Dan dapat off 1 kali 1 minggu. Jadi dia tidak mesti libur semua hari Minggu bersama Anda. Intinya semua dapat jatah off 1 kali 1 minggu. jadi kita ambil kayak 30 hari nih dalam 1 bulan. Jadi kayak omsetnya dalam sehari 8 juta. Dulu itu ya dulu. Ya, untuk yang tahun 2020. Iya 2021. Dan harga per picisnya itu 11.000. Sekitar 11.000. Baik. Jadi nanti tinggal dikalikan Iya, sama tinggal bagi di situ iya. kan. Kan Sekitar dia 700 porsi kayak. berapa Kak? Sekitar 700 porsi kayak. 700 porsi. Untuk tahun 2021. Iya. Jadi sekitar Juni 2020 itu kan orang sudah takut keluar. Iya. Jadi kebanyakan pesan online. Iya, iya. Jadi di situ mulai kita punya omset naik di aplikasi. Di situ baru jadi bulan 1 ke bulan 6 itu belum. Itu baru kisaran 500.000 per hari. Di tahun berapa itu? 2020. 2020. Sekitar 500.000 per hari itu di
Januari sampai Juni. Iya. Akhir Juni ke 2012 bulan 12 itu baru naik sekitar 2 juta sampai 3 juta per hari. Itu masih sedikit karena kita itu hari belum ada cabang. Berarti mungkin diperkirakan 2.500.000 untuk rata-ratanya. Iya. Nah, untuk tahun 2021 700 pcs. Untuk di tahun 2022 nya yang saya pertanyakan 200 pcs. Berarti dia di tahun 2021 700, berarti dia turun penjualan. Enggak, kan 2020 200, 2021 700. Naik drastis 3 kali lipat. Jadi di tahun 2022 kayak semisal penjualannya itu berapa kan? Turun. Berarti turun pertengahan. 2000 Januari sampai Juni 2022 Iya. kita itu omset masih stabil sama seperti di 2021. Iya. Akhir Juni sampai dengan Desember 2022 itu baru mulai turun. Jadi untuk perkiranya di tahun 2022 itu kayak picisnya tuh jumlah penjualannya 400-an kayak. 400-an, berarti turun 300 picis begitu. Mungkin itu sih pertanyaan dari kami Kak, terkait usahanya Kakak. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Ini mungkin itu saja Kak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.